Bagian ketiga, Zionisme dan Holocaust. Yahudi Inggris mencoba untuk menghentikan Zionisme. Ketika Kabinet Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour tahun 1917, ia mendapatkan penentangan yang keras dari anggota Yahudi sendiri, Edwin Montagu. Namun non-Yahudi, termasuk banyak antisemit, menyetujui deklarasi tersebut. Zionisme adalah cara untuk menegakkan imperialisme Inggris dan tatanan dunia baru Masonik. Montagu, yang merupakan sekretaris negara untuk India, mengatakan kepada Perdana Menteri Lloyd George, "Dalam sepanjang hidup saya mencoba untuk keluar dari tempat tersebut. Anda ingin memaksa saya untuk kembali ke sana." Sebagai seorang Yahudi yang berasimilasi, Montagu menganggap Judaisme adalah sebuah agama dan melihat Zionisme sebagai sikap politik yang salah yang tidak dapat diterima oleh warga negara Inggris patriotik manapun. Kisahnya mengajarkan kepada kita bahwa tatanan dunia baru merupakan konspirasi elit yang dipimpin oleh beberapa anggota tertentu, dari keluarga dinasti Yahudi dan non-Yahudi yang kaya yang seringkali melakukan pernikahan silang. Mereka bukan merupakan Yahudi dalam istilah rencana yang disadari oleh masyarakat Yahudi yang secara historis lebih memilih asimilasi. Pada Mei tahun 1917, sebuah komite yang mewakili organisasi terkemuka Yahudi membuat pernyataan dalam London Times yang mengatakan, orang-orang Yahudi yang merdeka tidak memiliki aspirasi politik yang terpisah. Pendirian negara Yahudi di Palestina berdasarkan teori bahwa Yahudi tidak memiliki rumah, pasti akan berdampak pada persetujuan bahwa Yahudi merupakan orang asing di tanah air mereka. Deklarasi Balfour menjanjikan sebuah rumah nasional di Palestina bagi orang-orang Yahudi. Secara terpisah, itu merupakan bayaran kepada Zionis karena telah membuat Amerika Serikat memasuki PD1 membela Inggris. Presiden Zionis Chaim Weizmann mengemukakan bahwa penentangan Yahudi merupakan satu-satunya halangan untuk mewujudkan kesepakatan tersebut. Komunitas Yahudi terpecah. Keluarga Samuel dan Rothschild mendukung deklarasi Balfour, namun Cohen, Magnus, Montefiore, dan Montagu menentangnya. Jika itu hanya isu antara faksi Zionis dan non-Zionis dalam komunitas tersebut, maka hampir tidak usah dipertanyakan lagi bahwa yang belakangan akan menang, tulis Chaim Berman dalam The Cousin Hood. Namun terdapat Zionis non-Yahudi yang turut mempertimbangkan hari tersebut. Para non-Yahudi ini termasuk Arthur Balfour, Lord Milner, Lord Lobatian dan Lord Robert Cecil. Chaim Weizmann menganggap bahwa Zionisme merupakan bagian dari permainan yang jauh lebih besar, bagi pendirian kembali tanah air Zionisme di Palestina dan organisasi dunia di negara federasi yang besar adalah pelengkap dalam langkah berikutnya guna mengatur urusan manusia. Profesor di Georgetown University, Carol Quigney, mendata sekitar 100 partisipan dalam konspirasi pemerintahan dunia pada appendix dalam The Anglo-American Establishment tahun 1981. Di dalamnya termasuk nama-nama di atas dan Cecil Rhodes, Lionel Curtis, William Testet, Geoffrey Dawson, dan Earl Grey. Saya hanya mengenal 3 orang Yahudi, Nathan Rothschild, Leopold Amery, dan Alfred Bate. Quigney menghubungkan bagaimana sebuah kelompok keluarga aristokratik yang terpusat pada keluarga Cecil telah mendominasi politik Inggris selama berabad-abad. Mereka mendirikan masyarakat rahasia yang diorganisasi oleh Cecil Rhodes dan Nathan Rothschild pada tahun 1891, yang disebut Rhodes sebagai sebuah gereja untuk perluasan kerajaan Inggris. Dikenal sebagai The Round Table, meja bundar dan kelompok Milner, tujuannya adalah dominasi dunia oleh elit Inggris dan rekolonialisasi Amerika Serikat. Gereja tersebut adalah Freemasonry. Para politisi yang mendukung Zionisme seluruhnya merupakan Mason tingkat atas. Beberapa dari mereka mungkin adalah Illuminati. Pemerintahan dunia didedikasikan untuk menaikkan Lucifer sebagai Tuhan dunia ini. Zionisme dan komunisme adalah organisasi masonik yang diperuntukkan bagi agenda ini.
Seorang pahlawan bagi para Yahudi yang berasimilasi. Edwin Montagu, anak kedua dari pedagang emas besar Samuel Montagu, terperangkap antara Judaisme ortodoks ayahnya dan keinginan menjadi orang Inggris. Ia menolak Judaisme, namun tidak ingin meninggalkan identitas keyahudiannya. Saya akan selalu menjadi seorang Yahudi yang baik berdasarkan cahaya saya, tulis Montagu kepada ayahnya. Pemahaman saya berbeda dengan ayah. Ketika muda ia merasa kesal karena harus melakukan ritual dan menikahi seorang gadis Yahudi. Ketika dewasa, ia memeluk gaya hidup bangsawan Inggris. Di tempatnya, ia sering berburu dan merupakan seorang yang menyukai alam dan ahli mengenai ornitologis. Terdapat sesuatu yang aneh dalam kecintaannya terhadap Inggris, ungkap Berman. Seorang pria jangkung yang tampak menyeramkan dan menggunakan kacamata, Montagu mendapatkan cercaan secara diam-diam dari teman dan lawannya. Kejelekannya lenyap oleh pesonanya, tulis temannya, Duff Cooper. Ia memiliki tubuh yang amat besar, suara yang lembut dan dalam, dan mata hitam yang tersinari dengan kebaikan. Sebagai orang yang pandai dalam berdebat di Cambridge, Montagu menarik perhatian H.H. Asquith, Presiden Oxford Union. Ia mengikuti Asquith ke dalam ranah politik dan setelah terjadinya kemenangan mutlak liberal pada tahun 1906, ia menjadi sekretaris pribadi Asquith sekaligus menjadi temannya. Sebagai seorang administrator yang cakap dan penceramah yang persuasif, Montagu tampak ditakdirkan untuk menjadi orang hebat. Asquith menjadi Perdana Menteri pada 1908. Ia dan Montagu tergila-gila pada Venetia Stanley, teman dari putri Asquith, lebih muda 35 tahun dari Asquith. Ketika ketertarikan Perdana Menteri tersebut semakin dalam, Venetia menikah dengan Montagu yang lebih tua 8 tahun darinya. Asquith menjadi terperangah. Montagu bukan manusia, dia adalah segumpal tanah dan otot dan saraf, hanya memikirkan diri sendiri, namun saya tidak ingin melanjutkan mengungkapkan yang jelek-jelek. Sebagaimana kecintaan Montagu terhadap Inggris, cintanya kepada Venetia tidak terpadamkan. Venetia hidup untuk mendapatkan kesenangan hidup yang melimpah, melakukan banyak perselingkuhan, dan seorang anak di luar nikah yang diadopsi oleh Montagu, serta menghabiskan kekayaan Montagu. Namun Montagu tidak mempedulikan semua itu, dan pada akhir hidupnya yang amat cepat pada usia 45, ia menulis kepada Venetia, "Saya amat sedih untuk pergi. Kamu telah membuat hidupku amat bahagia dan saya berharap kamu akan selalu bahagia." Montagu juga memiliki seorang putri di luar pernikahan. Ia memenangkan hak-hak koloni di India dan Kenya dan ini membuatnya menjadi tidak populer dalam perkembangan Inggris. Kematiannya amat mencurigakan. Mengenai Zionisme, pada tahun 1917, Montagu menentang deklarasi Balfour di dalam kabinet dan menyebarkan sebuah dokumen yang menuduh pemerintah antisemitisme menjadikan seluruh Yahudi sebagai alien dan orang asing. Ia mengatakan bahwa ia akan bersedia menentang gerakan Zionis, dan berupaya untuk menjadikan organisasi Zionis sebagai organisasi ilegal serta menentang kepentingan nasional. Tentu saja ia benar. Namun demikian, meskipun sebagai anak seorang bankir, ia tidak menyadari rencana Masonik Zionis untuk membentuk pemerintahan dunia. Mereka mempersembahkan 1,2 juta tentara untuk mengamankan Palestina, sebagai konsekuensinya mereka hampir kalah dalam Perang Eropa. Mereka harus mengganti Asquith dan pimpinan tentara Gen. William Robertson untuk membuat itu dapat terlaksana. Montagu merupakan salah satu dari orang Yahudi yang langka yang mencoba untuk memahami alasan antisemitisme, bukannya hanya mengutip kalimat kebencian irasional. Saya selalu memahami ketidakpopuleran komunitas saya. Kami telah mendapatkan kebaikan dan kesempatan yang jauh lebih besar daripada yang secara numeris dilekatkan kepada kami. Kami mencapai kematangan secara utuh dengan lebih cepat, dan karenanya kami bersaing secara tidak sehat dengan orang-orang yang sebaya dengan kami.
Banyak di antara kami yang melakukan pertemanan secara eksklusif dan bersikap tidak toleran, dan saya dapat dengan mudah memahami alasan bahwa banyak non-Yahudi di Inggris yang ingin kami pergi. Namun sebagaimana terjadi ketidaksamaan pemikiran dalam kehidupan orang-orang Inggris Kristen, demikian juga dalam kehidupan orang-orang Inggris Yahudi. Semakin dan semakin banyak dari kami yang mendapatkan pendidikan di sekolah negeri dan berbagai universitas, dan mendapatkan bagian dalam politik, angkatan bersenjata, pelayanan publik, di negara kita. Saya senang bahwa prasangka terhadap pernikahan silang mulai menghilang. Namun ketika Yahudi memiliki tanah air nasional, tentu itu akan membuat semakin meningkatnya dorongan terjadinya pencabutan hak kami dalam hak kewarganegaraan Inggris. Palestina akan menjadi ghetto perkampungan Yahudi dunia. Montagu bertanggung jawab atas masuknya ketentuan deklarasi Balfour yang berbunyi, tidak akan dilakukan tindakan yang dapat mengurangi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang tinggal di Palestina atau hak dan status politik yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di negara lain. Akhirnya dikatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah kambing hitam, namun mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka telah digunakan oleh komplotan pemerintahan dunia. Zionis, komunis, liberal, feminis, atau neokonservatif telah memperdaya banyak orang Yahudi untuk mewujudkan kebijakan dan propaganda yang meruntuhkan pilar identitas manusia dan perekat sosial, ras, agama, bangsa, dan keluarga. Ini membuat Yahudi secara umum bertanggung jawab bagi terbentuknya tatanan dunia baru. Bukan merupakan suatu yang membantu bahwa banyak Yahudi yang secara membabi buta menolak bahwa konspirasi ini ada dan meneriakkan antisemitisme setiap kali para bankir tersebut dikritik. Bukan merupakan suatu yang membantu bahwa banyak yang telah terpedaya untuk berpikir bahwa mereka membutuhkan Israel. Sebenarnya, Israel telah digunakan untuk mengamankan Timur Tengah untuk para elit perbankan masonik. Bangunan Mahkamah Agung Israel yang baru didanai dan didesain oleh Rothschild, penuh dengan simbolisme masonik. Beberapa anggota keluarga Rothschild dan aliansi Yahudi mereka adalah bagian dari konspirasi satanik. Namun banyak orang Yahudi lebih memilih negara di mana mereka tinggal dan tidak ingin menjadi bagian dari pemerintahan dunia. Edwin Montagu, seseorang yang berperadaban dan jujur serta jantan, adalah contoh dari orang Yahudi yang demikian, dan merupakan orang yang telah menginspirasi kita semua. Dulu saya atasan Hitler, adalah boneka dari kekuatan tak kasat mata yang masih menguasai dunia. Perhatikanlah dokumen aneh yang tak banyak diketahui orang yang berjudul Dulu Saya Atasan Hitler yang ditulis oleh Kapten Karl Mayr dan diterbitkan oleh majalah yang berkantor pusat di New York Current History, November tahun 1941. Sebagai atasan Hitler dalam Departemen Pendidikan Reichswehr di Munich, Kapten Mayr berhubungan setiap hari dengan Hitler selama 15 bulan. Maret tahun 1919 sampai Juni tahun 1920. Kopral Hitler ditugaskan melakukan propaganda dan menyusup ke dalam berbagai kelompok buruh. Mayr menggambarkan Hitler sebagai anjing tersesat yang kelelahan mencari majikan. Pertama dia hanya menjadi pembantu dari Jenderal Ludendorff dan kemudian Göring, yang dicampakkan setelah mengerjakan tugasnya. Dia mencoba untuk bekerja di kantor pos sebagai pengantar surat. Permohonannya ditolak karena dia tidak lulus uji kecerdasan. Pendidikan sekolahnya di desa Austria sebenarnya cukup memadai, tetapi kemampuan jiwanya terganggu setelah diserang dengan gas beracun saat perang. Meskipun saya percaya Kapten Mayr, yang kemudian menentang Hitler dan diasingkan di Buchenwald lalu dibunuh, menulis makalah tersebut, tetapi makalah tersebut kemungkinan adalah alat propaganda hitam. Diterbitkan sebulan sebelum Amerika Serikat memulai perang, makalah tersebut mungkin telah dirancang untuk menciptakan perselisihan antara Hitler dan penggantinya yang telah ditunjuk, Hermann Göring, juga untuk membuat Hitler marah karena merasa diremehkan.
Penyunting Karen History adalah Spencer Brodny. Nama asli pria tersebut adalah Leon Brodsky yang sudah lama menjadi komunis. Karen History diterbitkan 3 bulan sekali oleh New York Times Company, surat kabar milik organisasi perbankan pusat. Meskipun demikian, dokumen tersebut diberedel sehingga menunjukkan bahwa dokumen tersebut bertentangan dengan kebijakan para bankir, yaitu membuat Hitler terlihat dapat dipercaya. Meskipun propaganda hitam memutarbalikkan kebenaran, tingkat keberhasilannya tergantung pada banyaknya fakta yang dimasukkan. Dan sebagian besar dari apa yang dikatakan oleh Mayer sesuai dengan beberapa sumber lainnya. Saya akan meringkas pengungkapannya yang paling masuk akal dan kemudian dengan singkat mempertimbangkan dampaknya. Hitler, pria canggung yang menjadi pria yang berkuasa. Kapten Mayer mengatakan bahwa pada tahun 1919, Hitler adalah salah satu dari ribuan mantan tentara yang berkeliaran di jalan untuk mencari pekerjaan. Pada saat itu, Hitler siap mempertaruhkan nasibnya kepada siapapun yang bersikap baik kepadanya. Dia siap bekerja untuk majikan Yahudi atau Prancis dan juga Arya. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang Jerman dan nasib mereka. Hitler berjalan dan berbicara ketika tidur dan membuat dirinya menjadi pengganggu. Dia tidak memiliki teman, dan pemalu serta sadar diri karena cacat yang membuatnya tidak seperti pria lain. Menurut pendapat saya, penyakit ini membuat Hitler menjadi pria yang kesepian dan terasing. Rupanya Hitler hanya memiliki satu buah pelir. Anehnya Mayer tidak menyebutkan informasi ini jika dia memang sedang berusaha mencemarkan nama baik Hitler. Mungkin pada zaman itu dilarang. Hitler terus diejek oleh teman-temannya. Menurut Mayer, Jenderal Erich Ludendorff tahun 1865 sampai tahun 1937, pahlawan Perang Dunia, setiap minggu bertemu dengan sekelompok pengusaha industri di Hotel Four Seasons di Munich dan merencanakan untuk balas dendam atas kekalahan Jerman dalam perang. Tantangannya adalah menggerakkan pekerja Jerman yang putus asa untuk berperang lagi. Ludendorff memutuskan mereka membutuhkan sosok Joan de Arc, orang biasa yang bisa mendengar suara Tuhan, untuk memimpin mereka di medan perang. Dia bahkan menjelajahi pegunungan Alpen Bavaria untuk mencari gadis petani berambut merah, yang bisa dijadikan sebagai utusan Tuhan. Ludendorff dan teman-temannya terlihat seperti pencari bakat Hollywood yang sedang mencari artis baru. Pada saat yang sama, Hitler terlibat dalam sebuah percobaan tentara. Dia diberi uang untuk mengadakan pertemuan partai pekerja Jerman di kedai minuman dan memberikan semua orang bir, sosis, dan kue kering. Setelah menyanyikan lagu pembangkit semangat, saat semua orang merasa bahagia dan bersyukur, Hitler melompat ke atas sebuah kursi atau meja dan mengawali pidatonya dengan mengatakan, "Para rekan pekerja Jerman, bangkitlah." Dalam suasana yang gembira seperti itu, para pekerja dengan senang hati bangkit dan dengan gagah berani bertepuk tangan untuk segalanya, tulis Mayer. Percobaan terhadap Hitler dianggap sangat berhasil oleh orang-orang yang membiayainya dan Hitler terpilih menjadi Joan de Arc. Program tersebut disusun dengan sangat hati-hati agar sesuai dengan keinginan kelompok mayoritas. Para pemimpin mengetahui bahwa kelompok minoritas harus menderita, sehingga orang Yahudi Jerman dijadikan sebagai kambing hitam karena kehancuran mereka akan mendatangkan jutaan suara untuk Nazi. Para pemilik toko kecil membenci orang Yahudi karena mereka memiliki jaringan toko besar. Para petani menginginkan kehancuran orang Yahudi karena mereka memiliki hutang kepada para bankir Yahudi. Bahkan para cendekiawan merasa iri karena orang Yahudi menduduki jabatan menguntungkan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan pekerjaan. Komunis juga harus dihancurkan, tetapi itu karena mereka menerima perintah dari Rusia dan tidak akan pernah memilih kerajaan Jerman. Para tenaga penjualan Nazi menawarkan segalanya agar membuat orang-orang memikirkan perang. Oleh karena itu, promosi mereka berbunyi Jerman adalah negara miskin, sedangkan negara yang lain kaya.
Jerman harus berhasil melawan mereka agar bisa menjadi negara kaya. Sehingga Nazi selalu memenuhi keinginan kelompok mayoritas. Tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi pada Jerman selama hasilnya adalah kembali seperti zaman kejayaan dulu. Hitler dianggap sebagai tenaga penjualan yang tepat bagi ideologi Nazi, yang akan diberhentikan ketika tidak dibutuhkan lagi. Hitler sang boneka pemimpin. Mayer bersikeras bahwa Hitler tidak pernah menjadi pemimpin Nazi yang sebenarnya. Sebagai seorang pemimpin, kisah Hitler mungkin adalah cerita bohong paling hebat yang pernah dimainkan di dunia. Laporannya harus selalu ditulis kembali. Kecerdasannya tidak lebih tinggi dari anak usia 8 tahun. Hitler tidak pernah bisa mengambil keputusan sendiri. Tentu saja dia tidak pernah menulis buku berjudul Perjuanganku, Mein Kampf, tetapi tentu saja dengan bangga menuliskan namanya sebagai penulis di buku tersebut. Sebelum memberikan pidato penting, terkadang selama beberapa hari Hitler mengadakan rapat tertutup dengan Hess yang entah bagaimana bisa membuat suasana menjadi gempar ketika Hitler muncul untuk berpidato di depan khalayak ramai. Tepat sebelum Hitler memiliki janji untuk menerima kedatangan tokoh kenegaraan atau wartawan asing, dia dilatih dalam beberapa menit mengenai apa yang harus dikatakannya. Terkadang ketika pertanyaan yang tak terduga dilontarkan kepada dirinya, dia hanya berjalan pergi, atau mulai membicarakan masalah politik yang bodoh. Tak lama kemudian, Ludendorff kehilangan kendali atas Hitler dan memberikan kendali itu kepada Ernst Röhm serta Hermann Göring yang terlibat dalam sebuah perang sengit demi kejayaan Nazi. Akhirnya, Göring memenangkan perang tersebut dalam pembantaian besar-besaran pada tanggal 30 Juni tahun 1934. Pada saat itu, Mayer telah berteman dengan Röhm, yang mewakili tujuan sosialis asli dari paham Nazi. Sekarang jalannya sudah terbuka bagi Göring dan dia tidak mau kehilangan waktu. Wajib militer, pendudukan Rhineland, persenjataan kembali, campur tangan di Spanyol, penyerbuan ke Austria, Cekoslovakia, Polandia, dan negara-negara berikutnya. Jerman memiliki banyak pengikut Johann Faust, tetapi roh jahat mereka adalah Göring yang bisa melalui ahli propaganda licik seperti Goebbels, menjual Hitler ke seluruh dunia sebagai seorang manusia super patriotik. Göring merancang sendiri pembakaran gedung Reichstag dan berhasil menyuruh seorang anak laki-laki lemah otak untuk melakukannya. Göringlah yang mengatur agar Hitler mendapatkan berita palsu untuk meyakinkannya bahwa Röhm berniat membunuhnya kecuali dia membunuh Röhm lebih dulu. Tindakan Göring menyanjung Hitler hanya pura-pura belaka yang dirancang untuk menyesatkan pendapat masyarakat. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa Göring adalah seorang pemimpin tidak berguna, yang lebih senang berburu atau mengumpulkan benda seni daripada memimpin Luftwaffe. Menurut dugaan, dia takut dengan Hitler. Kesimpulannya, pendapat Mayer sangat bertentangan dengan pendapat kuno tentang Hitler. Apakah Mayer sedang berbohong atau sebagian besar sejarawan modern justru ingin membuat Hitler terlihat seperti seorang pemimpin yang dapat dipercaya dan perwujudan dari kekuatan jahat? Saya percaya bahwa Hitler adalah panggung pertunjukan yang diatur oleh kelompok Illuminati, yaitu perkumpulan Freemason yang didirikan berdasarkan keinginan Rothschild untuk menguasai dunia dengan kejam sebagai upaya untuk melindungi monopoli mereka dalam pemberian kredit. Dalam protokol para tetua Zion, penulisnya mengatakan bahwa semua golongan oposisi dikendalikan. Jika ada negara yang keberatan dengan kekuasaan Rothschild, itu hanya basa-basi saja, yang tergantung pada kebijaksanaan kami, dan atas petunjuk kami, karena anti-Yahudi mereka sangat kami perlukan untuk mengelola anggota kami yang kurang terkenal. Hipotesis saya saat ini adalah ada hubungan langsung antara Hitler dan rencana Rothschild, melalui banyak sekali alat propaganda. Sebagian alat propaganda ini adalah orang bodoh yang berguna seperti Erich Ludendorff yang pensiun dari dunia politik ketika menyadari bahwa Bank of England milik Rothschild membiayai Hitler. Max Warburg, kepala intelijen Angkatan Darat Jerman yang merupakan anggota bank cabang Rothschild,
serta pemimpin Mayer yang sebenarnya pada tahun 1919, kemungkinan adalah ujung tombak Rothschild dalam percobaan terhadap Hitler. Melalui perkumpulan ilmu kebatinan, para bankir pusat menciptakan paham komunis dan Nazi yang, berkat PD2, menyebabkan kehancuran peradaban Barat. Umat manusia dengan cepat menjadi peternakan semut Rothschild. Berkat kendali mereka di dunia surat kabar dan pendidikan, maka informasi dan hiburan merupakan alat yang tepat untuk mengendalikan masyarakat dan perubahan perilaku. Beberapa dokumen tidak jelas seperti dokumen Kapten Mayer yang berjudul "Dulu Saya Atasan Hitler", mengingatkan kita bahwa kita sedang dipermainkan dan dikhianati dengan cara yang sangat buruk. Apakah Hitler agen kelompok Illuminati? Buku Greg Hallett yang berjudul "Hitler adalah Agen Inggris" melukiskan perang sebagai khayalan mengerikan yang disebabkan oleh para penyihir klinik untuk merendahkan, dan pada akhirnya memperbudak umat manusia di dunia. Hallett mengatakan bahwa Hitler adalah agen Inggris berdasarkan kesaksian dari jaringan yang menaungi pensiunan agen intelijen. Meskipun dia tidak menunjukkan bukti dokumen, tetapi Hallett memberikan bukti tidak langsung yang meyakinkan. Misalnya, Adolf Hitler berada di Inggris pada tahun 1912 sampai tahun 1913, sebuah fakta yang didukung oleh buku saudara ipar perempuannya yang berjudul Kisah Hidup Bridget Hitler tahun 1979. Banyak sejarawan termasuk penulis buku biografi Hitler, John Toland, yang mengabaikan informasi mengejutkan ini. Jika Hallett benar, maka sejarawan seperti Toland bersalah karena membersihkan nama Hitler dan meningkatkan citranya. Hallett mengatakan bahwa Hitler dicuci otaknya mulai Februari hingga November tahun 1912, dan dilatih di British Military Psychop War School di Tavistock di Devon dan Irlandia. Mesin perang membutuhkan dan itu berarti mereka butuh didanai, dilatih, dan didukung oleh agen ganda untuk menjadi kambing hitam, boneka, dan musuh boneka mereka, tulis Hallett, seorang arsitek yang tinggal di Selandia Baru. Saudara ipar perempuan Hitler mengatakan bahwa pria itu benar-benar mabuk ketika tiba di depan pintu rumahnya di Liverpool tanpa membawa satu koper pun. Menurut saya dia sedang sakit. Kulitnya sangat pucat dan matanya terlihat sangat aneh, tulis wanita itu. Dia selalu membaca, bukan buku, tetapi selebaran kecil yang dicetak di Jerman. Saya tidak tahu apa isi selebaran itu atau dari mana asalnya. Hallett mengatakan bahwa selebaran tersebut adalah buku latihan di Tavistock. Hitler adalah agen Inggris, berguna sebagai kerangka berpikir lain. Biasanya kita tidak bisa mengenali kebenaran karena kita memiliki kerangka berpikir yang salah, karena pendidikan kita berfungsi sebagai alat penyaring. Ketika Hallett mengatakan Inggris, yang dia maksud adalah kelompok Illuminati, yaitu kelompok pemuja ilmu kebatinan yang terdiri atas para bankir sangat kaya yang mengendalikan jaringan perbankan yang saling berkaitan. Kelompok pemujaan ini bermarkas di kota London, tetapi menggunakan Inggris serta sebagian besar negara dan ideologi sebagai boneka kaus kaki dalam pertunjukan boneka pans dan judi yang bernama sejarah. Pernyataan Hallett akan menjelaskan banyak peristiwa mustahil dalam Perang Dunia Kedua. Misalnya, mengapa Hitler membiarkan 335.000 tentara sekutu melarikan diri ke Dunkirk. Langkah yang aneh ini dijelaskan sebagai tawaran perdamaian yang murah hati, tetapi tentu saja Inggris akan jauh lebih setuju jika tentaranya berada di kamp tahanan perang Nazi. Kemenangan Nazi pada Mei tahun 1940 adalah menang telak di ronde pertama. Illuminati tidak mengharapkan perang berakhir secepat itu dan mereka juga tidak berharap Nazi menang. Pada musim panas 1940, ketika Inggris tidak berdaya, Kepala Intelijen Militer Nazi Laksamana Wilhelm Canaris meminta kepada Menteri Luar Negeri Rumania, Pangeran Michael Sturza agar tetap bersikap tidak berpihak karena Inggris akan memenangkan perang. Dia juga mengirimkan pesan ini kepada diktator Spanyol, Franco.
Teori Hallett juga menjelaskan mengapa Hitler, yang seharusnya menjadi musuh para bankir Yahudi, bersikap seolah-olah dia tidak tahu bahwa Rothschild mengendalikan Inggris dan Amerika, padahal ini sudah menjadi rahasia umum. Bacalah Hilaire Belloc, The Jews tahun 1922. Jika Hitler sungguh-sungguh, dia pasti sudah menyerbu Inggris sebelum Rusia diserang. Hipotesis Hallett menjelaskan, 1. Mengapa Hitler bisa memperluas serangannya ke Rhineland tanpa takut adanya balas dendam? 2. Mengapa mesin perang Nazi dibiayai dan dibentuk oleh Bank of England dan perusahaan besar Anglo-Amerika bernama Hochschild yang dikendalikan oleh kelompok Illuminati? 3. Mengapa Hitler tidak pernah menutup Laut Mediterania di Gibraltar, dan mengapa diktator Spanyol, Franco, tetap bersikap tidak berpihak, meskipun dia memiliki hutang besar kepada Nazi yang digunakannya untuk membiayai perang sipil Spanyol? 4. Mengapa markas besar IG Farben di Frankfurt tidak pernah dibom? Tempat ini menjadi markas besar CIA. 5. Mengapa Bank of England memberi Hitler hadiah berupa cadangan emas Ceko di London karena telah menduduki Praha? Hal ini menjelaskan mengapa Hitler lebih mementingkan kebijakan rasialnya yang konyol daripada memenangkan perang. Dia bisa mendapatkan dukungan dari jutaan orang Slav, dan bahkan banyak sekali orang Yahudi ketika menguasai Rusia yang berpaham komunis. Sebaliknya, dia menjadikan mereka sebagai musuh utama. Kita mungkin bertanya mengapa Jerman yang bersekutu dengan Jepang menyerang AS bukannya Rusia. Mengapa Nazi tidak pernah tahu kalau komunikasi mereka dicurigai? Mengapa Hitler tidak menaklukkan tambang minyak Rusia dan Timur Tengah ketika dia memiliki kesempatan dan sebagainya, tetapi Anda memahaminya? Semuanya telah diatur. Hitler mungkin telah menyadari bahwa dengan menyerbu Soviet Rusia maka dirinya telah bertindak untuk para kapitalis Anglo-Amerika. Mungkin dia tidak menyadari bahwa dirinya dan Jerman sedang dijebak. Siapakah Hitler? Jawaban yang paling tidak masuk akal adalah seorang gelandangan dari Austria, tukang sapu jalanan, dan pelacur sesama jenis yang bisa menjadi kepala negara Jerman. Hitler masuk dalam daftar panjang para tokoh aneh dan dapat diperas yang melejit menjadi terkenal di dunia dengan bantuan tangan tak kasat mata. Hallett menulis bahwa kakek Hitler adalah Nathan Meyer Rothschild. Maria Schicklgruber, nenek Hitler, adalah pelayan di rumah Rothschild di Wina ketika ayahnya, Alois, dilahirkan dengan penuh ketakutan dalam pemerkosaan pemujaan setan. Keluarga Rothschild hanya boleh menikahi orang dalam keluarga besar mereka, sehingga mereka memiliki anak-anak haram yang berfungsi sebagai agen tanpa nama. Rupanya ini merupakan pola yang dilakukan oleh kelompok Illuminati. Bill Clinton konon katanya merupakan anggota keluarga Rockefeller. Neneknya menerima tunjangan anak dari seorang pengusaha Yahudi yang kemungkinan merupakan perantara kakeknya. Bridget Hitler mengutip perkataan saudara perempuan Hitler, Paula, "Sejak Adolf memulai hukum ras, kami tidak memiliki kakek." Tentu saja semua orang yang senang melihat hal ini akan memanfaatkannya. Putra Rothschild, Alois Hitler, menikah kali ketiga dengan keponakannya, Clara, yang menjadi ibu Hitler. Ayahnya suka menyiksa dan ibunya sangat menderita. Hitler jatuh miskin pada usia 18 tahun saat ibunya meninggal dan dia tinggal di sebuah losmen khusus pria di Wina yang sering dikunjungi oleh penyuka sesama jenis. Menurut sejarawan dan profesor dari Jerman, Lothar Mahtan, Hitler adalah penyuka sesama jenis dengan catatan polisi yang panjang karena melecehkan para pria baik di Munich dan Wina. Catatan tersebut sampai ke Rusia dan Inggris, tetapi tidak pernah digunakan untuk propaganda. Hal ini sebagai bukti tambahan bahwa perang mungkin hanya kepura-puraan. Menjadi gila. Menurut Hallett, Hitler pergi ke Inggris pada 1912 untuk mengikuti pelatihan yang diadakan di Jerman. Pelatihan ini bermacam-macam mulai dari memahami perannya bagi masa depan bangsa Jerman dengan belajar cara mempesona khalayak ramai.
Pelatihan tersebut juga termasuk cuci otak yang membuatnya trauma. Kesadaran dari kepribadian kedua hancur ketika menyaksikan kekejaman yang biadab dan mengalami pelecehan seksual, yang semuanya difilmkan. Kemudian berbagai macam penggalan kesadaran tersebut diprogram dan dapat dilihat dengan menggunakan kata kunci khusus. Bacalah buku karangan Fritz Springmeier dan Cisco Weller untuk penjelasan lebih rinci mengenai teknik pengendalian pikiran kelompok Illuminati. Hitler kembali ke Jerman pada Mei tahun 1913 dan mendaftar ke Angkatan Darat Jerman selama Perang Dunia Pertama. Dia bertugas sebagai pesuruh dan tertangkap 2 kali oleh pasukan Inggris. Dalam 2 kejadian tersebut, dia dibebaskan dari hukuman mati oleh seorang malaikat dalam Badan Intelijen Inggris. Menurut Hallett, Hitler senang sekali ketika para wanita buang air besar ke tubuhnya. Dia juga memiliki alat kelamin yang sangat kecil dan hanya memiliki 1 buah pelir. Sebagian besar wanita yang berpacaran dengannya melakukan bunuh diri. Cinta sejatinya adalah Geli, keponakan tirinya yang berusia 17 tahun, yang dibunuhnya pada 1931 ketika gadis itu dihamili oleh sopirnya. Mahtan berpendapat bahwa Hitler sebenarnya menyayangi sopirnya. Untuk mengetahui lebih banyak tentang homoseksualitas Nazi, bacalah buku The Pink Swastika di internet. Keterlibatan sejarah dibuat berdasarkan rencana jangka panjang kelompok Illuminati. Perang direncanakan beberapa dekade sebelumnya dan disusun agar bisa menghancurkan negara dan golongan atas, menghapuskan penduduk, kemerosotan moral, dan tentu saja mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Menurut Hallett, Joseph Stalin termasuk kelompok Illuminati yang merupakan agen perang lainnya yang masuk sekolah pelatihan Tavistock Psyche-Ops pada tahun 1907. Clifford Sack telah mengusulkan bahwa Stalin juga anak haram dari seorang keluarga Rothschild. Hallett mengatakan bahwa kematian Hitler palsu, yaitu seorang agen ganda yang dibunuh, dan Hitler melarikan diri ke Barcelona dan dia tinggal di sana hingga tahun 1950, saat dia meninggal akibat kanker perut. Greg Hallett adalah orang yang berpikiran modern dan bukunya yang bertele-tele penuh pengulangan dan penyimpangan. Saya tidak percaya dengan semua pernyataan Hallett. Namun, kita harus berterima kasih kepadanya karena menyajikan sejarah dari sudut lain yang meskipun tidak meyakinkan, tetapi lebih masuk akal dari yang seharusnya terjadi. Kita harus bisa menerima pendapat yang bersifat spekulatif tanpa merasa harus menerima atau menolaknya. Ini disebut penilaian cadangan. Hitler harus dilihat dari sudut pandang kalimat dalam teks protokol para tetua Zion, yang berbunyi, "Saat ini, jika ada negara yang menentang kami, maka itu hanya basa-basi saja, yang tergantung pada kebijaksanaan kami dan atas petunjuk kami." Kelompok Illuminati mencapai semua tujuannya dalam Perang Dunia Kedua. Jerman dan Jepang berubah menjadi tanah kosong. 60 juta orang dibantai. Pembunuhan besar-besaran orang Yahudi, mendorong orang Yahudi untuk mendirikan kantor pusat pemerintahan dunia Rothschild di Israel. Mereka yang bercita-cita tinggi dan para pemimpin asli dari kedua belah pihak dibantai. Setiap negara memiliki banyak hutang. Perserikatan bangsa-bangsa bangkit dari abu seperti burung phoenix. Hiroshima menebar ketakutan ke seluruh dunia. Uni Soviet menjadi negara adidaya dan mengendalikan Eropa Timur. Panggung telah siap untuk drama berikutnya, yaitu Perang Dingin. Melihat harapan umat manusia yang suram, maka ada kecenderungan untuk benar-benar menganggap Hitler sebagai musuh dari dominasi para bankir pusat. Buku Hallett merupakan pengingat yang penting bahwa seperti halnya Stalin dan Mao, Hitler adalah seorang agen. Kelompok Illuminati membiayai musuh untuk menimbulkan perselisihan dan terus memperbudak umat manusia. Apakah kelompok Illuminati menyewa Hitler untuk memulai PD2? Tinta di atas Fakta Perdamaian Versailles belum kering ketika kelompok Illuminati mulai menyusun rencana Perang Dunia Kedua dengan mempersiapkan Adolf Hitler dan Partai Nazi.
Sebelum tahun 1919, Hitler menjadi orang bayaran partai politik yang memiliki banyak teman Yahudi dan memiliki hubungan baik dengan partai komunis maupun sosialis. Dalam waktu satu malam, dia menjadi anti-komunis dan anti-Semit yang kejam. Apa yang telah terjadi? Dia menjadi perwira intelijen Angkatan Darat. Selama tahun 1920-an, Angkatan Darat Jerman Reichswehr diam-diam mendanai Hitler, partainya, dan melatih anggota Braun Shirt SA-nya. Saya menduga Jenderal Kurt von Schleicher merupakan ujung tombak para bankir dari kelompok Illuminati seperti Max Warburg yang kantor pusat Bank IG Farben miliknya di Frankfurt selamat dari bom tentara sekutu dan ibunya yang orang Yahudi tinggal dengan nyaman di Hamburg selama perang. Dalam protokol para tetua Zion, sang penulis yang merupakan bankir dari kelompok Illuminati, menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa mereka menciptakan atau menyetujui antisemitisme jika sesuai dengan tujuan mereka. Antisemitisme sangat penting bagi kami untuk mengelola anggota baru kami. Hal ini telah menjadi persoalan yang berulang kali kami bahas. Hitler adalah contoh dari bagaimana antisemitisme diciptakan. Sang penulis selanjutnya mengatakan, kamilah yang menyebabkan semua ketakutan yang melanda dunia. Anggota kami terdiri dari orang dengan berbagai macam pendapat dan doktrin, anggota kerajaan, pemimpin politik, sosialis, komunis, dan berbagai macam pemimpi sejati, yang berusaha keras menggulingkan segala bentuk pemerintahan yang mapan. Semua negara sedang disiksa, tetapi kami tidak akan memberi mereka perdamaian sampai mereka secara terbuka mengakui pemerintahan super internasional kami. Tulisan hitam putih tersebut merupakan cetak biru dari NWO 4, PBB, UE, dan NO, dan semua perang hingga hari ini. Namun, para bankir membuat kita berpikir bahwa kita harus memperhatikan para rasialis dengan saksama. Seolah-olah lebih dari 1% orang Yahudi dulu dan sekarang secara sadar menjadi bagian dari persekongkolan mereka yang mengerikan dan kejam. Sejarah modern memuat rencana jangka panjang untuk menimbulkan perang tiada gunanya ini untuk memperbudak umat manusia dengan menghancurkan jati diri negara, agama, ras, dan keluarga mereka. Sebagian besar sejarawan dibayar untuk mengaburkan fakta mengerikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas Auschwitz, Gulag, Hiroshima, dan Verdun masih mengendalikan dunia. Mereka bertanggung jawab atas peristiwa 9/11 dan Perang Irak. Para pemimpin kita dipilih atas kemampuan mereka untuk berbohong dan menjalankan perintah. Perselisihan antar musuh yang sebenarnya melayani majikan yang sama, hanyalah pura-pura saja. Versailles Dr. E.J. Dillon dari London Daily Telegraph menulis dalam bukunya, The Inside Story of the Peace Conference tahun 1920 sebagai berikut, banyak delegasi yang menarik kesimpulan bahwa mulai sekarang dunia akan diperintah oleh orang-orang Anglo-Saxon, yang kemudian dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi, yaitu para bankir pusat dan antek-antek mereka. Halaman 497. Jerman merupakan hambatan utama untuk menggunakan Inggris dan Amerika Serikat agar kelompok Illuminati bisa menguasai dunia. Sehingga, pampasan perang dalam jumlah besar yang dibebankan dipergunakan untuk memulai perang dunia yang jauh lebih menghancurkan. Begitu perang tersebut dimulai, Inggris memveto upaya untuk membunuh atau menggantikan Hitler dan menuntut menyerah tanpa syarat. Hitler belum berkuasa hingga tahun 1933, tetapi Jerman mulai mempersenjatai dirinya kembali pada tahun 1919 ketika terjadi pertentangan mengenai ketentuan Versailles. Tentara sekutu pura-pura tidak mengabaikan sebuah program untuk melihat tentara komunis dan Jerman berlatih di Rusia dengan senjata terbaru, termasuk markas besar untuk angkatan udara, kendaraan militer, dan perang kimia. Ketika Hitler berkuasa pada tahun 1933, Jerman telah memiliki angkatan udara yang maju.
Cara lain untuk menghindari Versailles adalah Reichswehr mendanai dan melatih organisasi paramiliter seperti Nazi SA yang kemudian bisa digabungkan ke dalam Angkatan Darat Tetap. Jenderal Kurt von Schleicher dan Kapten Karl Mayer serta Kapten Ernst Rühm bertugas memimpin program Wehrmacht hitam ini. Stephen Delmer, yang saat itu menjadi wartawan Daily Express di Berlin, menjelaskan hal ini dalam autobiografinya yang berjudul Trail Sinister tahun 1961. Dia menyebutkan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Hitler bertindak atas perintah Mayer ketika dia bergabung dengan Partai Buruh Jerman yang sangat kecil dan mulai membesarkan partai itu. Delmer mengatakan bahwa Mayer juga mendanai pertemuan besar-besaran dan selebaran yang isinya Hitler mencerca orang Yahudi. Kampanye anti-Yahudi ini didukung oleh kekuatan besar seperti perwira staf Reichswehr. Tujuan Reichswehr adalah mendapatkan dukungan politik dari masyarakat umum untuk PD2. Menurut Delmer, Schleicher membayar tidak kurang dari 2 juta pounds dari dana rahasia Reichswehr untuk mendanai pasukan gerak cepat. Mereka juga didanai oleh para pengusaha industri dan bankir dari kelompok Illuminati. Lahir dan besar di Berlin, Stephen Delmer mengenal Hitler secara pribadi dan memiliki banyak sekali narasumber yang bisa dipercaya. Selama perang, dia memimpin propaganda hitam Inggris yang mengelola berbagai macam stasiun radio yang membidik para tentara Jerman. Hitler anti-komunis, anti-Semit komunisme, Nazisme dan Zionisme adalah 3 gerakan yang diciptakan dan dipertahankan oleh kelompok Illuminati untuk menipu dan memanipulasi umat manusia. Dalam bukunya yang berjudul The Hidden Hitler, Lothar Mahtan, seorang profesor sejarah di Bremen University mengatakan bahwa Hitler hampir bergabung dengan komunis pada tahun 1918. Dia meminta jabatan tertinggi partai agar dia tidak perlu bekerja, tetapi mereka menolak. Hitler tidak masuk ke partai sayap kanan yang keras sampai dia ditolak oleh partai sayap kiri, tulis Mahtan. Menurut Ian Kershaw, Hitler ikut dalam unjuk rasa mendukung Partai Sosialis dan Komunis pada tahun 1918 sampai tahun 1919 dan bertugas sebagai wakil Sosialis Soldiers Council. Menurut Brigitte Hamann, sahabat-sahabat Hitler sebelum Perang Wina adalah orang Yahudi. Dia mendapatkan keuntungan dari sumbangan dan keramahan orang Yahudi. Orang Yahudi membeli sebagian besar karya seninya. Karena alasan inilah, para pendukung gerakan anti-Semit sejati menghindari dirinya. Hamann mengatakan bahwa gagasan Hitler mengenai kemurnian dan keunggulan bangsa Arya berasal dari orang Yahudi. Wanita tersebut mengutip perkataan Hitler, melalui Musa, orang Yahudi menerima ajaran hidup dan menjalani kehidupan yang derajatnya dipertinggi oleh sebuah agama yang sangat disesuaikan dengan sifat sebuah bangsa, dan mutlak serta jelas tanpa dogma dan ajaran meragukan, yang membahas tentang apa yang berguna bagi kesejahteraan sebuah bangsa, tanpa mempertimbangkan bangsa lain. Kesimpulan ada kerinduan terhadap Hitler berdasarkan keyakinan bahwa dia melakukan perlawanan terhadap tatanan dunia baru. Sebenarnya, dia diciptakan oleh kelompok Illuminati untuk memulai perang baru. Orang-orang menggantungkan harapan mereka kepada para pemimpin seperti Putin dan Ahmadinejad, tetapi sama seperti Hitler, mereka adalah tokoh tak dikenal yang berkuasa dengan dibantu oleh tangan tak kasat mata. Kita tidak memiliki pemimpin politik sejati, yang kita miliki hanya pion kelompok Illuminati. Sejarah manusia selalu sama. Kelompok minoritas ingin memonopoli semua kekuasaan dan kekayaan, dengan mengorbankan banyak orang. Pembunuh berantai berkeliaran. Selama apapun mereka bersikap baik, pada akhirnya mereka akan selalu kembali pada sifat aslinya. Catatan. Sebagian sumber dalam artikel ini disarankan oleh film dokumenter yang sangat bagus karya Jim Condit yang berjudul The Final Solution to Adolf Hitler. Zionisme bersedia mengorbankan seluruh orang Yahudi di Eropa untuk mendirikan negara Zionis.
Semua dilakukan untuk mendirikan negara Israel dan hanya memungkinkan melalui Perang Dunia. Wall Street dan bank Yahudi besar membantu perang tersebut dari kedua belah pihak. Zionis juga bersalah karena telah membangkitkan kebencian yang semakin besar terhadap orang Yahudi pada tahun 1988. Mayor Robert H. Williams melaporkan dalam Williams Intelligence Summary pada Februari tahun 1950 tentang peran James P. Warburg dalam rencana melawan umat Kristen. Dia mengatakan, November kemarin, janda mendiang Jenderal Ludendorff, yang sedang menjalani persidangan di Nuremberg, menjelaskan mengapa suaminya berpisah dengan Hitler, sehingga menegaskan laporan tersebut dengan informasi rinci yang meyakinkan. Wanita tersebut mengatakan bahwa, pada awal musim panas tahun 1929, James P. Warburg melaksanakan tugas dari perusahaan keuangan di Amerika, yang ingin mempengaruhi Jerman dalam meluncurkan revolusi nasional. Tugas Warburg adalah menemukan pria yang tepat di Jerman, dan dia mengadakan perjanjian dengan Adolf Hitler yang selanjutnya menerima uang sebesar $27 juta hingga tanggal 30 Januari tahun 1932, dan setelah itu masih menerima uang sebesar 7 juta, sehingga Hitler bisa membiayai gerakannya. Hitler menggunakan mesin tik milik bankir Rothschild untuk menulis buku Mein Kampf. Terkadang informasi simbolis menyampaikan banyak hal. Emil Georg von Strauss, direktur bank terbesar di Jerman, Deutsche Bank, meminjamkan mesin tik Remington kepada Hitler agar dia bisa menulis pernyataan terbuka tentang bankir anti-Yahudinya yang terkenal dalam bukunya Mein Kampf. Penggalang dana utama partai Nazi yang bernama von Strauss, juga telah lama menjadi rekan bisnis keluarga Rothschild. Hitler mendiktekan isi buku Mein Kampf ke juru ketiknya yang bernama Rudolf Hess dan Emil Maurice saat dipenjara selama 8 bulan dengan nyaman di penjara Landsberg pada April-Desember tahun 1924. Hukuman 5 tahunnya diperingan. Dia mendapatkan sebuah ruangan berkamar 2 dengan pemandangan indah dan diperbolehkan menerima hadiah dan tamu. Von Strauss adalah bagian dari kelompok pendukung Hitler yang terdiri atas orang-orang kaya. Helen Bechstein, istri pemilik pabrik piano, berpura-pura menjadi ibu angkat Hitler dan menyelundupkan beberapa bagian naskah tersebut dari penjara. Dia membayar semua kebutuhan Hitler dan berharap Hitler mau menikahi putrinya, Lotte. Franz Thyssen, pemimpin United Steelworks, mengirimkan hadiah ulang tahun senilai 100.000 mark emas kepada Hitler. Cerita ini diambil dari surat Rudolf Hess untuk istrinya oleh penulis Belgia bernama Stan Laurensens. Cerita ini bertentangan dengan citra yang kita miliki tentang Hitler yang pada tahun 1924 memimpin Partai Rakyat Jelata. Sebenarnya, dia adalah ujung tombak dari para bankir internasional yang pura-pura ditentangnya. Baik Nazisme ataupun komunisme adalah partai oposisi palsu yang diciptakan oleh para bankir dari kelompok Illuminati. Sementara kita dengan tanpa sadar memasuki perang dunia berikutnya, ingatlah bahwa orang-orang yang mengeluarkan mata uang kita ada di balik setiap perang dan mengendalikan kedua belah pihak yang bertikai. Deutsche Bank, von Strauss dan keluarga Rothschild. Deutsche Bank membantu menciptakan Hitler karena dia memberikan laba perang. Semua kepala cabang dan kepala bagian bank tersebut menjadi anggota partai Nazi. Selama Perang Dunia Kedua, Deutsche Bank mendapatkan laba besar ketika mengambil alih bank dan industri di negara yang diduduki. Bisnis orang Yahudi dan rekening bank orang Yahudi dijadikan milik bangsa Arya. Sebelum menjadi direktur utama bank tersebut, von Strauss adalah Direktur Jenderal Steaua Romana, yaitu sebuah perusahaan minyak Rumania milik bank tersebut. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana European Petroleum Union, EPU. Sebuah kartel minyak. EPU adalah persatuan pengusaha industri internasional yang tujuannya untuk mendapatkan laba sebesar mungkin dari produk mereka. EPU mewakili kepentingan Rothschild,
kepentingan Nobel, dan kepentingan Deutsche Bank. Dua terakhir ini kemungkinan juga termasuk kepentingan Rothschild. Setelah Nazi berkuasa, von Strauss semakin mempersengit perang di perusahaan besar Jerman seperti Daimler-Benz dan BMW, yang berhubungan dengan Deutsche Bank. Sebuah buku menggambarkan von Strauss sebagai tokoh misterius pada zaman Weimar dan sosialis nasional, meskipun jarang ada orang yang mempelajari sejarahnya. Meskipun sebagai pendukung utama partai tersebut, tetapi dia tidak pernah menjadi anggota partai Nazi dan selalu memelihara hubungan baik dengan tokoh perekonomian terkemuka yang merupakan orang Yahudi seperti rekannya Oskar Wasserman di Deutsche Bank. Meskipun demikian, dia menjadi alat penting dalam mengubah orang Yahudi menjadi orang Arya, bahkan orang Yahudi yang telah lama masuk dan menikah dengan orang Arya. Jelas ada orang Yahudi dalam dan orang Yahudi luar, yaitu anggota kelompok Illuminati atau bukan. Mengapa para bankir menciptakan perang? Perang adalah faktor penting dari rencana jangka panjang para bankir untuk menghapuskan, menghina, dan memperbudak umat manusia, yang penting untuk melindungi monopoli dunia mereka yang curang terhadap kredit kita. Logika ini menjelaskan makna sebenarnya dari revolusi, dan mengapa mereka menganggap perang sebagai sesuatu yang revolusioner. Manusia terhalang karena sekelompok kecil orang merebut kendali pembuatan uang. Hal ini dimulai ketika para penjual emas menyadari bahwa mereka dapat mengeluarkan uang untuk emas yang tidak mereka miliki. Mereka menjadi bankir yang mengetahui bahwa mereka juga dapat memberikan pinjaman lebih besar dari uang milik mereka sendiri, dengan menggunakan catatan pembukuan sederhana. Mereka menggunakan para penjual emas ini untuk mengendalikan kekayaan dunia dan menempatkan antek-antek mereka dalam pemerintahan, media massa, dan pendidikan. Mereka mengatur agar pemerintah nasional kita menjamin uang yang mereka cetak. Perang mengalihkan perhatian kita dari urusan negara, penghinaan, kekejian, dan kenaikan hutang dan laba ini. Para bankir umumnya sangat yakin dengan hutang pemerintah. Para bankir pusat juga sangat menyukai sosialisme. Mereka membeli orang dengan uang mereka sendiri dan pada saat yang sama mengikatnya dalam sebuah kontrak kerja. Woodrow Wilson adalah pion dari kekuasaan uang ini. Namun, untuk menyelamatkan dirinya, dia mengatakan para pengusaha industri Amerika takut dengan sebuah kekuasaan yang sangat teratur, sangat cerdik, sangat waspada, sangat bersatu, sangat lengkap, sangat luas sehingga mereka tidak berani berbicara dengan keras. Wilson sebenarnya mengenali kekuasaan ini. Monopoli paling besar di negara ini adalah monopoli kredit dalam jumlah besar. Sebuah negara industri besar dikendalikan oleh sistem kreditnya. Oleh karena itu, pertumbuhan negara dan semua kegiatan kita berada di tangan sebagian kecil orang yang mengerikan dan memeriksa serta menghancurkan kebebasan ekonomi yang sejati. Kesimpulannya, perang, termasuk perang melawan teror dirancang untuk menciptakan polisi dunia yang melindungi monopoli kekuasaan dan kekayaan dari bankir pusat. Tidak penting siapa yang terpilih. Mereka semua bekerja untuk para bankir pusat. Mason, Bilderberger, Jesuit, dan Zionis, mereka semua dikuasai oleh para bankir. Manusia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri sampai para bankir menyerahkan kekuasaan mereka untuk menciptakan uang dengan menggunakan kredit kita. Sementara itu, kehidupan kita dibentuk oleh serangkaian cerita bohong luar biasa dan salah satunya adalah perang. Apakah Bormann mencalonkan Hitler kepada kelompok Illuminati? Orang paling berkuasa nomor 2 di Nazi Jerman, Martin Bormann, adalah agen Soviet yaitu kelompok Illuminati yang memastikan hancurnya orang Yahudi di Jerman dan Eropa. Sehingga dia mendahulukan dua tujuan utama kelompok Illuminati, yaitu memasukkan Jerman ke dalam sebuah pemerintah dunia dengan menghapuskan keinginan nasional, budaya, dan rasnya, serta membangun Israel sebagai ibu kota dunia. Para bankir anggota Freemason dengan mengancam akan memusnahkan orang Yahudi di Eropa.
Kelompok Illuminati adalah persekutuan bebas antara pemilik dana Yahudi dan kaum bangsawan Inggris, Amerika, Eropa, yang disatukan oleh pernikahan, uang dan kepercayaan pada hal yang berbau klinik Freemason. Winston Churchill, seorang anggota Freemason yang ibunya orang Yahudi, sesuai dengan gambaran ini. Mereka memiliki kartel yang saling berkaitan, perbankan, minyak, farmasi, senjata perang, kimia, mineral, media, dan sebagainya, dan mengendalikan masyarakat serta pemerintah melalui kelompok perusahaan dan profesional, media, pendidikan, perkumpulan rahasia, lembaga penelitian, yayasan dan badan intelijen. Tujuan mereka adalah menyedot kekayaan dunia menggunakan kata-kata Cecil Rhodes, dan mengendalikan penduduknya dengan menggunakan propaganda, pendidikan, dan perencanaan sosial. Negara Inggris, Amerika Serikat, Israel, gerakan Zionisme, sosialisme, nazisme, komunisme, dan orang-orang Amerika, Jerman, Yahudi, adalah pion yang mereka korbankan demi rencana besar dan gila mereka untuk menguasai dunia. Karir Bormann menggambarkan bagaimana mereka menyusun perang untuk mencapai tujuan jangka panjang ini. Martin Bormann tahun 1900 adalah pengatur, bendahara, dan kasir partai Nazi dan mengendalikan mesinnya yang sangat kuat. Dia berhubungan dengan para bankir dan pengusaha industri dari kelompok Illuminati yang membiayai partai Nazi dan menyumbangkan jutaan dolar kepada Hitler. Sebagai wakil Führer dan sekretaris Hitler, Bormann menandatangani slip gaji Hitler dan mengelola rekeningnya. Dia yang menentukan siapa dan apa yang Hitler lihat, dan bertindak atas nama Hitler. Göring mengatakan Bormann tinggal bersama dengan Hitler siang dan malam dan perlahan bisa membuat Hitler menuruti segala kemauannya sehingga dia mengendalikan seluruh hidup Hitler. Hitler menjadikan Bormann sebagai pelaksana dari keinginannya. Bormann, bukannya Hitler, yang memiliki Berghof. Seluruh kompleks di Obersalzberg, yang terdiri atas 87 gedung dan nilainya lebih dari 500 juta mark, didaftarkan secara resmi atas nama Bormann. Pada tahun 1972, Jenderal Reinhard Gehlen, kepala Badan Intelijen Soviet Wehrmacht, mengungkapkan bahwa Bormann adalah mata-mata Soviet, sebuah pendapat yang juga diyakini oleh sebagian besar jenderal dan perwira tertinggi Nazi termasuk Gottlob Berger, Letnan Jenderal SS yang mengenal Bormann dengan sangat baik. Bormann yang paling banyak menyiksa, kata Berger ketika memberikan kesaksian di Nuremberg. Keterlibatan ini menggemparkan. Ingat apa yang dikatakan oleh Winston Churchill, perang ini bukan melawan Hitler atau sosialisme nasional, tetapi melawan kekuatan rakyat Jerman, yang harus dihancurkan untuk selamanya, baik di bawah pimpinan Hitler atau seorang pendeta Jesuit. Partai Nazi diciptakan dan Perang Dunia Kedua meletus untuk menggiring rakyat Jerman ke dalam perangkap mengerikan, setelah merusak moral mereka. Dalam The Bormann Brotherhood tahun 1972, William Stevenson mengatakan bahwa Bormann memberikan prioritas kecil pada takdir Jerman. Sebaliknya, dia sangat peduli dengan masa depan yang berdasarkan filosofi Nazi, dibiayai oleh barang rampasan Nazi, didukung oleh kelompok persaudaraan yang sangat setia. Apakah ini kelompok Illuminati? Bormann tidak mungkin tewas di Berlin yang hancur oleh perang, seperti yang kelompok Illuminati inginkan agar kita percaya. Seorang pria yang mempersiapkan dengan saksama kelangsungan hidup Reich dengan mendirikan 750 perusahaan di beberapa negara tidak berpihak pasti telah mempersiapkan pelariannya sendiri. Ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa Rusia telah menyelamatkan Bormann dan menjebaknya di Moskow. Beberapa laporan lainnya mengatakan dia berada di Amerika Selatan. Putra tertua Adolf Eichmann, Hort, mengatakan bahwa dia sering sekali berbincang-bincang dengan Bormann di Argentina. Bormann jelas bekerja untuk Soviet dan Nazi, yang artinya dia bekerja untuk kelompok Illuminati. Pemenang penghargaan Pulitzer sebanyak 2 kali,
Louis Kilzer menuliskan bahwa Bormann adalah mata-mata Soviet dalam bukunya yang berjudul Hitler's Traitor tahun 2000. Dia meneliti lalu lintas telegram antara mata-mata yang dikenal dengan nama Werder dan Moskow dan merasa yakin bahwa hanya Bormann yang bisa melihat informasi. Bormann mengatakan kepada Hitler bahwa dia menginginkan dokumen silsilah keluarga dan meminta juru steno untuk mencatat konferensi perang Hitler. Pemerintah Soviet dapat mengajukan pertanyaan yang sangat rinci tentang pertahanan dan tujuan Nazi. Hasilnya adalah Nazi yang kuat kalah di Stalingrad dan Kursk. Bagi Rusia, Bormann sama bergunanya seperti 50 divisi tentara merah, tulis Kilzer. Dia sudah sejak awal penting bagi Stalin. Pada tahun 1941, ketika Jerman seharusnya dapat menggunakan jutaan nasionalis Ukraina untuk mengalahkan kekuasaan Soviet, Bormann memutuskan bahwa mereka hanya pantas diperbudak dan dibinasakan. Ketika dihadapkan dengan pembantaian besar-besaran oleh Jerman atau dominasi politik oleh Soviet, rakyat Ukraina memilih untuk hidup dan hal tersebut menghancurkan harapan Jerman untuk menaklukkan negara itu dengan mudah. Bormann menggunakan kekalahan Nazi di Stalingrad sebagai alasan untuk mulai membantai orang Yahudi, yang merupakan tujuan kedua kelompok Illuminati. Jaksa di Nuremberg menyebut Bormann sebagai otak utama dari program kelaparan, penghinaan, perampasan, dan pembantaian. Dia melindungi Hitler dari hal-hal kecil yang mengerikan dan melarang Himmler membahas masalah tersebut dengan Hitler dan mendokumentasikan laporan Himmler. Peran Bormann pada nasib rakyat Ukraina dan Yahudi hanyalah pengaruhnya yang menghancurkan pada Reich ketiga, tulis Kilzer. Dia menghalangi upaya Albert Speer untuk mengubah situasi negara tersebut menjadi darurat perang sampai akhirnya terlambat. Pengaruh Bormann, kata Speer menyimpulkan, merupakan bencana nasional. Kilzer menuliskan dengan sangat rinci mengenai hubungan Bormann dengan sistem spionase Soviet, dengan mempelajari riwayat sebagian besar pelatihnya, bahkan salah satu kekasih gelap Bormann, Marie Rubah Spangenberg, juga ikut dalam gerakan bawah tanah komunis Jerman. Bormann mendorong Hitler untuk mengabaikan ancaman pengepungan di Stalingrad. Keputusan Hitler adalah tidak memiliki prinsip strategi dan pelaksanaan yang sama lagi, tulis Jenderal Halder dalam buku hariannya. Bormann mendapatkan kepercayaan penuh dari Hitler dengan berpura-pura menjadi wakilnya yang berguna dan kejam. Ketika Bormann dikritik, Hitler menjawab, "Semua orang membuatku kecewa kecuali Bormann, barang siapa melawan Bormann berarti juga melawan negara. Aku akan membunuh mereka semua." Dan semua usulan Bormann sangat berhasil sehingga saya hanya perlu mengatakan ya atau tidak. Namun, pertanyaan itu masih ada, apakah Hitler sendiri seorang pengkhianat? Apakah dia juga bekerja untuk kelompok Illuminati? Kilzer mengatakan bahwa Hitler sangat lunak jika terjadi perbedaan pendapat dalam tubuh angkatan darat dan menanamkan budaya berkhianat. Apakah Hitler mengetahui peran Bormann dan bekerja sama? Saya masih mencari jawaban untuk pertanyaan ini. Kesimpulan William Stevenson memberikan kesimpulan yang cocok, Bormann mewakili kekuatan rahasia dan dalam kondisi kita yang carut-marut, kita mencurigai bahwa basa-basi demokrasi lebih seperti penyamaran berbahaya, sehingga kekuatan sejati mulai terlihat ketika mulai ada rahasia. Martin Bormann memiliki kekuatan rahasia tersebut, sampai ke tingkat yang membuatnya bisa melarikan diri dari tiang gantungan. Hikmah dari kisah ini adalah berita memperkuat penyamaran demokrasi. Jangan terlalu memperhatikan atau menggunakan energi terbaik Anda. Sejarah adalah sebuah sandiwara. Kelompok Illuminati mengendalikan semua politikus yang memiliki harapan sukses. Mereka mengendalikan media massa. Buku Louis Kilzer diterbitkan oleh sebuah penerbitan sangat kecil di Navato CA. Hal ini menunjukkan kalau penerbit besar New York yang dikendalikan oleh bankir ingin menyimpan rahasia Bormann sama seperti Nazi.
Kita hidup di sebuah dunia di mana golongan atas yang berkuasa telah berubah menjadi kelompok rahasia yang menakutkan untuk bersekongkol melawan manusia. Kelompok ini menciptakan sebuah tatanan dunia baru yang dilambangkan dengan puncak piramida yang belum selesai disegel Agung Amerika Serikat. Lambang ini bisa ditemukan di semua tempat, tetapi kita tidak boleh menentangnya. Keberhasilan tergantung pada kerelaan kita untuk mengkhianati saudara sebangsa, negara, dan peradaban kita serta membiarkan kekuatan berbahaya ini tumbuh di tengah-tengah kita. Winston Churchill dan kelompok Illuminati. Setelah serangan udara pertama Nazi ke London pada tanggal 7 September tahun 1940 yang menewaskan 306 orang, Winston Churchill mengatakan, "Mereka menyambut saya dengan gegap gempita seolah-olah saya yang telah memberi mereka kemenangan, bukannya dengan sengaja mengebom rumah mereka sampai hancur." Churchill mengatakan hal yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuan penduduk London, dia telah menolak usulan Hitler untuk mengecualikan sasaran sipil. Sebaliknya, dia mendorong Hitler untuk mengebom London dengan menyerang Berlin dan sasaran sipil lebih dulu. Churchill mengatakan kepada Marsekal Angkatan Udaranya, "Jangan setengah-setengah menganiaya musuh dan memerintahkan kabinetnya mengebom sasaran militer," yang semakin diterjemahkan secara luas, tampaknya menjadi jalan pulang kita yang terbaik pada saat ini. Dia menghalangi palang merah ketika ingin mengawasi korban rakyat sipil. Sebelum akhir September tahun 1940, 7.000 penduduk London termasuk 700 anak-anak tewas. Di akhir perang, lebih dari 60.000 penduduk sipil Inggris dan 650.000 penduduk sipil Jerman tewas karena pengeboman strategis. Pada tahun 1940, Churchill harus mengalihkan serangan dari lapangan terbang RAF, tetapi dia juga ingin memulai pertumpahan darah. 1 tahun berlalu dengan sedikit sekali aksi penyerangan. Perang tersebut disebut dengan perang palsu. Hitler memberikan tawaran perdamaian yang sangat dermawan sehingga banyak orang Inggris yang ingin menerimanya. Jika Inggris menerima perdamaian, maka tidak perlu ada pembantaian orang Yahudi secara besar-besaran. Churchill menggambarkan Perang Dunia Kedua sebagai perang paling tidak berguna dalam sejarah. Namun, dia bekerja untuk para bankir di kota tersebut yang telah mengembalikan kerugiannya di bursa saham dan menyelamatkan rumah tercintanya di Chartwell dari penyitaan. Sebagai penderita manik depresif, dia sangat menyukai hiruk-pikuk perang dan tidak peduli dengan rakyat biasa. Ketika dia memberikan tanda V, orang-orang menganggap dia mengilhami mereka. Sebaliknya, dia sedang memberi isyarat tentang kesetiaannya kepada setan. Tanda V adalah tanda klinik untuk salib yang terbalik atau patah. Saya menyadari bahwa bukan sejarah manis yang diberikan kepada kita. Apa yang kita sebut sejarah sebagian besar adalah propaganda, alias ditutup-tutupi. Sumber saya untuk pernyataan di atas adalah buku Churchill's War karya David Irving, Event Books tahun 1987, yang memotong budaya menjilat yang menjadi ciri khas sebagian besar dokumen tentang Perang Dunia Kedua. Churchill berperan penting dalam memulai Perang Dunia Kedua. Ini adalah langkah besar dalam sebuah program jangka panjang untuk memperbudak umat manusia dalam sebuah pemerintahan diktator dunia yang dijalankan oleh kelompok Illuminati, pemilik modal monopoli yang berkantor pusat di London. Siapakah Winston Churchill? Fakta penting tentang Winston Churchill adalah bahwa ayah dari ibunya adalah Leonard Jerome, dulunya bernama Jacobson, tahun 1818 sampai tahun 1891, seorang spekulan dan rekan bisnis August Belmont. Nama keluarganya Soenbeck tahun 1813 sampai tahun 1890, yang merupakan wakil utama Rothschild di Amerika. Pernikahan Jenny Jerome dengan Randolph Churchill, putra kedua Duke of Marlborough, terlihat bahagia seperti kebanyakan pernikahan putri pemilik modal Yahudi dengan bangsawan Inggris yang boros.
Rupanya keberatan Marlborough dapat teratasi dengan mas kawin sebesar 50.000 pounds, yang saat ini nilainya sekitar 5 juta dolar. Meskipun demikian, mereka tidak menghadiri pernikahan tersebut pada April tahun 1874 dan sang Duchess menyebut Winston kecil, yang lahir 7 bulan kemudian, sebagai orang kaya baru. Para penulis biografi cenderung menggambarkan Churchill bukan sebagai orang Inggris asli, dan menggunakan konsep orang Yahudi yang tidak tepat. Mengenai kelahiran prematur Churchill, William Manchester mengatakan, dia tidak sabar lagi untuk dilahirkan. Beatrice Webb mencatat sambil duduk di samping Churchill ketika makan malam. Kesan pertama, gelisah, sangat ingin menang sendiri, sombong, berpikiran dangkal, dan suka membangkang sehingga nyaris tak tertahankan, tetapi memiliki daya tarik pribadi tertentu. Lebih terlihat seperti spekulan Amerika daripada bangsawan Inggris. Senang membicarakan tentang dirinya sendiri dan rencana kampanye pemilihannya. Sifat keras Churchill dipengaruhi oleh kenyataan bahwa orang tuanya mengabaikannya dan mengajarkan kepada dirinya untuk mendapatkan kasih sayang dengan menjadi orang yang berhasil. Winston menjadi penulis yang berhasil pada usia 24 tahun dan menjadi menteri kabinet pada usia 33 tahun. Keberhasilannya dibantu oleh hubungan ibunya dengan sindikat Rothschild, termasuk bankir yang berkuasa yang bernama Ernest Cassell. Churchill juga ingin membersihkan nama baik ayahnya yang karir kehidupan politiknya berhenti karena penyakit sifilis. Pada tahun 1930-an, teman-teman Churchill yang bankir menunjuknya sebagai tokoh terkemuka dalam kelompok lobi mereka, The Focus Group, yang dipimpin oleh Direktur British Shell yang seorang Zionis, Sir Robert Waley Cohen. Churchill menjadi musuh utama dari ketenangan dan pada akhirnya menjadi hambatan utama untuk berdamai dengan Hitler. Pada tahun 1936, Perdana Menteri Stanley Baldwin mengatakan kepada delegasi yang dipimpin oleh Churchill, apabila terjadi perang di Eropa, saya lebih senang melihat orang sosialis dan Nazi yang berperang. Namun, ini bukan kebijakan yang dipikirkan oleh kelompok Illuminati. Menurut dokumen Simfoni Merah, kelompok Illuminati memerintahkan Hitler untuk mengendalikan Stalin dan memulai perang. Namun, Hitler tampaknya menjauhkan diri dari para bankir dengan mencetak uangnya sendiri. Ini adalah ancaman utama bagi revolusi, yaitu kendali kelompok Illuminati di dunia. Kejahatan tak termaafkan Jerman sebelum Perang Dunia Kedua, kata Churchill, adalah upaya negara itu untuk melepaskan kekuatan ekonominya dari sistem perdagangan dunia dan menciptakan sistem perdagangan mereka sendiri yang akan menutup peluang keuangan dunia untuk mendapatkan laba. Perkataan Churchill kepada Lord Robert Boothby yang dikutip dalam pendahuluan edisi kedua, Sidney Rogerson, Propaganda in the Next War tahun 2001, yang asli tahun 1938. Beberapa pertanyaan yang tak terjawab. Hitler tidak ingin berperang melawan Inggris. Dia menganggap rakyat Inggris sebagai saudara satu bangsa dan takut jika terjadi perang di dua sektor yang terpisah secara geografis. Dia banyak mengajukan tawaran perdamaian dengan menjanjikan akan menegakkan kerajaan Inggris sebagai imbalan karena telah membantunya di Eropa di mana dia menjanjikan wilayah otonomi nasional yang sangat besar, yaitu Vichy France. Dia mengirimkan wakilnya, Rudolf Hess ke Inggris untuk memohon perdamaian pada Mei tahun 1941. Churchill memerintahkan untuk menjebloskan Hess ke dalam penjara. Setelah penyerbuan Hitler ke Rusia pada Juni tahun 1941, kebijakannya terhadap orang Yahudi berubah dari pengusiran menjadi pembantaian besar-besaran. Dia menganggap paham komunisme Rusia sebagai perwujudan orang Yahudi. Jerman semakin sering terlibat dalam perang pembantaian besar-besaran. Hal ini tidak akan terjadi seandainya Inggris menerima tawaran perdamaian, atau bersedia menyerah dengan syarat. Namun, menyerahkan Rusia tidak pernah ada dalam rencana.
Perkataan FDR yang terkenal mengatakan bahwa dalam dunia politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya telah direncanakan. Tujuan kelompok Illuminati dalam Perang Dunia Kedua meliputi tujuan ekonomi, politik, dan pemujaan setan, yaitu memperkaya diri mereka sambil menghancurkan semua negara di Eropa, termasuk Inggris, sambil mengorbankan jutaan orang untuk Tuhan mereka, setan. Pembantaian besar-besaran orang Yahudi juga menjadi bagian dari rencana tersebut, yaitu untuk membenarkan pendirian negara Yahudi Freemason. Bernard Wasserstein menulis, selama 2 tahun pertama perang, ketika pemerintah Jerman berusaha keras mengamankan kepergian besar-besaran orang Yahudi dari Reich dan agar Nazi tidak menduduki wilayah tersebut, pemerintah Inggrislah yang memimpin penutupan rute pelarian dari Eropa agar tidak bisa dilewati oleh para pengungsi Yahudi. Nilai dari sejarah adalah untuk mengingat bahwa tidak ada yang berjalan seperti apa adanya. Semuanya dijalankan sesuai dengan sebuah rencana yang berusia berabad-abad. Ketika sinar peradaban Kristen perlahan pudar, kegelapan dan ketidakpastian akan menaungi seluruh bumi. Lester Pearson, alat kelompok Illuminati. Pengkhianatan tidak akan pernah berhasil. Apa penyebabnya? Karena jika berhasil, maka tidak seorang pun berani menyebutnya pengkhianatan. Tidak ada orang yang mau membawa kabar buruk atau mengganggu saudara sebangsanya yang sedang tidur dengan nyenyak. Jadi, dengan berat hati, saya melaporkan bahwa Lester Pearson, Perdana Menteri Kanada tahun 1963 sampai tahun 1968, memberikan informasi rahasia kepada Badan Intelijen Militer Rusia ketika sedang menjabat di Washington DC mulai dari 1942 hingga 1946, dalam jabatan pentingnya sebagai Duta Besar Kanada. Sayangnya, ini bukan masalah yang asing. Pengkhianatan adalah kebijakan rahasia dari golongan atas yang memerintah di Barat. Dengan sadar maupun tidak, mereka menjalankan rencana kelompok Illuminati untuk mendirikan pemerintahan dunia, sebuah negara pengawas totaliter bernama Tatanan Dunia Baru. Kelompok Illuminati adalah kelompok penyembah setan rahasia yang mewakili para anggota tertinggi Freemason, yang memiliki anggota di berbagai jabatan penting di seluruh dunia. Kelompok Illuminati mengendalikan monopoli perbankan pusat, Bank of England, Federal Reserve dan jaringan kartel yang saling berkaitan, khususnya media massa, farmasi, pertahanan, kimia, makanan, mineral, dan minyak. Kelompok Illuminati percaya bahwa manusia akan menentukan takdir mereka sendiri bukannya Tuhan atau alam. Sehingga mereka bermasalah dengan konsep seperti kebenaran tidak berat sebelah atau moralitas. Komunisme didirikan oleh kelompok Illuminati untuk merusak dasar peradaban Barat, agama, ras, negara, dan keluarga, sambil berpura-pura membangun dunia yang lebih baik berdasarkan persamaan hak dan keadilan sosial. Mereka menipu jutaan orang, oportunis dan idealis sejati. Internasionalisme yang disampaikan Lester Pearson kepada PBB, memenangkan penghargaan Nobel pada 1957, adalah sebuah penyamaran untuk kelompok pemuja setan kejam yang terdiri atas orang-orang super kaya. Beberapa peristiwa yang baru saja terjadi tanggal 11 September Perang Ketakutan Irak, dan Patriot Repression Action harus dilihat dari sudut pandang rencana yang sangat aneh ini. Elizabeth Bentley. Pada Agustus tahun 1951, Elizabeth Bentley, ahli mata-mata GRU Badan Intelijen Militer Rusia, memberikan kesaksian bahwa Lester Mike Pearson adalah narasumber utama. Dia memberikan informasi rahasia kepada Hazen Sise, serang agen Soviet yang berada di bawah kendalinya, yang bekerja untuk Badan Film Nasional Kanada. Bentley mengatakan kepada Senator Amerika Serikat, McCarran Commission, "Saya tahu dari Hazen kalau Pearson telah mengetahui kalau Hazen adalah komunis dan bersedia untuk membantu." Pearson karena jabatannya dia dapat hadir dalam pesta-pesta orang Amerika,
khususnya pesta orang Inggris yang membahas tentang kebijakan Inggris yang semuanya merupakan rahasia besar. Pearson adalah Menteri Dalam Negeri Kanada untuk urusan luar negeri pada 1951, sehingga kesaksian ini tetap disimpan. Kesaksian ini dimasukkan dalam lampiran A halaman 186 dalam buku No Sense of Evil Espionage, The Case of Herbert Norman tahun 1986, karya James Barrows, seorang profesor ilmu politik di University of Toronto. Herbert Norman, Duta Besar Kanada untuk Mesir, adalah agen NKVD dan rekan Pearson yang diperiksa pada tahun 1957 dan bunuh diri. Pearson melindungi dan menutupi peristiwa itu hanya untuk dirinya. Pearson bertemu dengan petugas kendali mutu Bentley, Anatoly Gorsky di Washington pada Oktober tahun 1944. Gorsky adalah salah satu orang penting KGB yang menjalankan Blunt, Burgess, McLean, dan Philby di Inggris. Barrows memikirkan sesuatu yang mustahil bahwa Pearson adalah mata-mata penting Moskow. Pada tahun 1957, Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat mengadakan rapat untuk membahas apakah mereka akan menekan masalah tersebut. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa Pearson adalah seorang pahlawan. Saat ini dia sedang bekerja sama sepenuh hati dengan pemerintah kita dalam perjanjian pertahanan. Lester Pearson mungkin telah diterima bekerja ketika menjadi mahasiswa Rhodes Scholar di Oxford University pada tahun 1923. Sejak tahun 1935 sampai tahun 1941, dia bekerja di Komisi Tinggi Kanada di London dan berhubungan dengan para pemimpin komplotan pemerintah dunia. Dia membantu mendirikan organisasi Pakta Atlantik Utara, North Atlantic Treaty Organization NATO, dan menjadi ujung tombak PBB selama krisis Suez pada tahun 1956. Letnan Kolonel Geicher dari Angkatan Laut Kanada bertemu dengan kelompok pegawai negeri sipil tertinggi ini di Ottawa pada tahun 1930-an dan 1940-an. Mereka saling mengenali dengan melihat tanda Freemason dan tenggelam dalam pencarian sangat maju seperti bertukar istri. Salah satu dari mereka mengatakan kepadanya, "Berhentilah mencoba menyelamatkan umat manusia. Sebagian besar orang tidak pantas mendapatkan waktu atau tenagamu. Sebagian besar orang lebih baik hidup di bawah pemerintahan diktator yang totaliter. Mereka akan mendapatkan apa yang menurut pemerintah baik untuk mereka." Bacalah juga bukunya yang berjudul Pawn in the Game, dan Red Fog Over America. Kesaksian Elizabeth Bentley diperkuat oleh pesan Venona yang isinya telah dihuraikan antara kedutaan besar Soviet dan KGB di Moskow yang menjamin kejujuran pihak berwenang Amerika.